Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Nur Alfiana dengan NIM 210201010418182 dari Pendidikan IPA. Di sini saya akan menayangkan sebuah video mengajar dengan menggunakan media ICT berupa 1. Virtual Lab yaitu PET, 2. Augmented Reality yaitu Assembler Edu, dan 3. MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran IPA pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi kehadiran dulu ya. Siti Rahmawati hadir. Hadir, Bu. Oke, anak semua sudah dipresensi. Sekarang Ibu akan masuk ke materi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Tadi pagi kalian melakukan aktivitas apa saja? Ayo coba sebutkan. Bangun tidur, makan, mandi, terus olahraga, Nah, pintar. terus Oke. sekolah. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan kayak mandi, olahraga, bahkan berjalan pun itu dinamakan sebagai usaha atau kerja. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha atau kerja itu, kita membutuhkan sesuatu yang dinamakan energi. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah energi. Energi itu apa sih, Bu? Energi adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan kerja pada suatu benda, sehingga benda itu bisa berubah atau bergerak. Nah, energi itu didapat dari mana, Bu? Energi itu bisa didapat dari proses metabolisme tubuh, mulai dari metabolisme karbohidrat, protein, ataupun lemak, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu senyawa yang dinamakan ATP. Nah, ATP itu yang dinamakan energi. Jadi kalau kita nggak makan, makanya kita lemas, jadinya nggak kuat buat ngapa-ngapain, nggak kuat buat berkegiatan, gitu jadi ya alasannya. Oke, untuk selanjutnya kita belajar tentang macam-macam energi. Di sini Ibu menggunakan lab virtual bernama PET, tetapi Ibu telah merecord video sebelumnya karena ditakutkan kendala jaringan, begitu ya. Sebentar. Gimana, sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini ya. Sebentar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat berbagai bentuk energi. Ada energi mekanik, ada energi elektrik atau listrik, ada energi termal, ada energi cahaya, dan energi kimia. Nah, Ibu jelasin satu-satu terlebih dahulu. Jadi, energi mekanik itu adalah energi yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dan memiliki massa. Contohnya, mobil melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, itu di dalam mobil itu pasti bekerja energi kinetik. Energi kinetik juga bisa dihitung menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dari rumus tersebut, diketahui bahwa semakin cepat laju benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Yang kedua nih, ada energi listrik. Jadi energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Contohnya benda-benda elektronik seperti TV atau televisi, kulkas, mesin cuci. Nah, untuk yang ketiga energi panas, yaitu energi yang berasal dari panasnya suatu benda, misalnya panas matahari.
Yang keempat, energi cahaya. Nah, energi cahaya itu energi yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya lampu, api, matahari. Dan yang terakhir, energi kimia. Energi kimia itu energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal pertemuan tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa orang yang mengayuh sepeda itu mengubah energi kimia dalam tubuhnya menjadi energi mekanik sehingga generator bisa berputar. Kemudian energi mekanik ini akan diubah menjadi energi listrik dan disalurkan ke air sehingga bisa menaikkan suhu air dan air tersebut mendidih. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau diganti pakai bohlam gimana, Bu? Kalau pakai bohlam ini, energi listriknya akan diubah menjadi energi panas dan energi cahaya, sehingga bohlamnya bisa menyala. Begitupun dengan neon. Energi listriknya akan diubah menjadi energi cahaya. Lalu kalau pakai kincir angin, energi listriknya akan diubah menjadi energi mekanik. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti kalau pakai keran air nih, awalannya adalah energi mekanik. Kenapa begitu? Karena berasal dari aliran air ini. Kan aliran air memiliki kecepatan ya. Kecepatan bergerak dari atas ke bawah. Ibu cepatkan. Nah, kalau pakai teko gimana, Bu? Nah, kalau pakai teko ini, teko yang dipanaskan, jadi energi panas dari api menjalar ke teko, sehingga air di dalamnya menguap, dan timbullah energi mekanik dan energi panas. Kalau pakai sinar matahari, energi cahaya yang dipancarkan matahari itu ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian outputnya masih sama seperti yang tadi. Oke, sampai di sini jelas semua? Jelas, Bu. Oke, pintar. Nah, setelah belajar tentang macam-macam energi, kita akan belajar sumber-sumber energi. Di sini Ibu akan menggunakan aplikasi Assembler Edu berbasiskan augmented reality. Oke, sebentar. Oke, ini. Jadi di sini dituliskan bahwa energi adalah kemampuan untuk bekerja. Jadi bekerja yang dimaksud itu bekerja untuk memindahkan atau mengubah suatu objek atau benda. Contohnya angin yang bergerak, panasnya sinar matahari, atau daun yang jatuh. Nah, di sini energi dibagi menjadi dua tipe, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang bersumber dari alam, yang jumlahnya itu konstan atau tetap. Contohnya ada sinar matahari, ada angin, air, kemudian panas bumi, ada biomasa atau material organik. Nah, kita akan bahasnya satu-satu. Di sini ada angin. Angin itu udara yang bergerak. Nah, angin itu dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Gimana caranya? Menggunakan generator atau turbin ini. Jadi angin yang bergerak, yang di dalamnya terdapat energi kinetik, akan diubah menjadi energi listrik oleh turbin ini. Selanjutnya ada ini energi surya dari matahari. Nah, kalau energi ini juga bisa diubah menjadi energi listrik. Karena panasnya sangat tinggi sekali ini. Yang selanjutnya ada tenaga air. Nah, energi ini juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin air dari sungai, air terjun, ataupun bendungan.
Selanjutnya ada biomasa. Biomasa itu materi organisme atau segala sesuatu yang hidup dan berumur pendek yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Misalnya kayu, tanaman, rumputan, kotoran hewan. Nah, ini semua termasuk energi terbarukan. Selanjutnya ada energi panas bumi, berasal dari panas di dalam bumi. Ini juga dapat diubah menjadi energi listrik, karena panasnya juga sangat tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya ini, sumber energi tidak terbarukan, karena tidak dapat diisi kembali dan jumlahnya terbatas. Itu terbentuk ketika tumbuhan atau hewan prasejarah mati dan secara bertahap terkubur oleh lapisan tanah. Contohnya ada gas alam, batu bara, nuklir, dan minyak bumi. Yang pertama, batu bara nih. Bahan bakar fosil itu berasal dari sisa-sisa tanaman yang mati sekitar 100 hingga 400 juta tahun yang lalu. Batu bara itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Selanjutnya ada minyak nih, yaitu bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut kecil ratusan juta tahun yang lalu. Nah, setelah disuling, minyak itu dapat digunakan untuk membuat produk seperti bensin, solar, atau bahan bakar jet. Nih ya, gambar minyak bumi itu. Selanjutnya ada gas alam, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut kecil yang mati 300-400 juta tahun yang lalu. Ketika sisa-sisa ini terkena panas dan tekanannya hebat selama jutaan tahun, sebagian energinya disimpan dalam bentuk ikatan kimia dalam gas. Nah, dan untuk terakhir, ada energi nuklir. Energi nuklir itu berasal dari inti atom. Energi dilepaskan oleh fusi nuklir ketika inti menyatu bersama atau fisi nuklir dari unsur radioaktif yang disebut uranium untuk menghasilkan listrik. Jadi seperti itu sumber-sumber energi. Gimana semuanya paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau menambahkan sedikit nih tentang cara penghitungan energi kinetik. Sebentar. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini diketahui ada sebuah benda bermasa 2 kg, bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Gimana nih EK-nya? Nah, tapi di sini Ibu mau memperlihatkan bagaimana grafiknya jika benda tersebut bergerak dari kecepatan 0, 1, sampai 5 itu bagaimana grafiknya. Jadi seperti ini. Nah, ini grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini, lurus ke atas. Jadi semakin besar kecepatannya, semakin besar juga energi kinetiknya, begitu. Gimana, sudah paham? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke, dah nih. Terakhir, buat penguatan materi hari ini ya, Ibu nanti akan share tugas di Google Classroom. Ini soalnya. Sama seperti yang tadi udah Ibu jelasin, kalian disuruh untuk menghitung energi kinetik pada benda dengan massa 10 kg yang bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Dan yang kedua, Ibu minta kalian untuk membuat ringkasan sederhana dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Begitu. Gimana? Cukup mudah ya? Iya, Bu, insya Allah.
sudah Oke. paham. Alhamdulillah, teman hari ini cukup di sini saja. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tetap semangat dan sehat semuanya ya. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu tadi video mengajar dari saya. Alasan saya kenapa memilih materi energi dikarenakan sebagai manusia yang salah satu cirinya adalah bergerak, kita melakukan kegiatan apapun, melakukan usaha, ataupun kerja apapun itu, kita membutuhkan yang dinamakan energi. Energi yang bisa didapatkan dari kandungan makanan berupa karbohidrat, protein, ataupun lemak. Nah, itulah mengapa energi sangat penting bagi tubuh manusia agar manusia itu dapat melakukan kegiatan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.